Perkenalkan, nama saya Yuswa Kalele. Saya akan menjelaskan tentang forward and backward gain. Di sini ada inference engine calculus via a match file procedure. Nah, ini database. Penjelasannya, inference engine dalam sistem Packard menggunakan match file prosedur untuk menyimpulkan informasi baru dari pengetahuan yang sudah ada. Proses ini biasanya melibatkan dua tahapan utama, pencocokan atau match dan pelaksanaan atau file. Dan yang kedua ini forward chaining. Penjelasannya, forward chaining adalah salah satu metode penalaran dalam inference engine dari sistem Packard yang bekerja secara progresif dari fakta awal menuju kesimpulan atau tujuan. Teknik ini sering disebut sebagai data driven reasoning karena dimulai dari sekumpulan fakta yang ada dan terus bergerak maju dengan menambahkan fakta baru sampai mencapai hasil akhir atau tujuan yang diinginkan. Di sini ada forward chaining. Nah, di sini database-nya SID2 dan SID3. Nah, database-nya tentang penjelasannya, forward chaining adalah metode inferensi dalam sistem Packard dan logika posisional yang digunakan untuk menghasilkan fakta baru dari basis pengetahuan. Proses ini dimulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui dan menggunakan aturan untuk menarik kesimpulan hingga mencapai tujuan tertentu. Breaking the global divide. Aturan pertama itu, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau strep throat. Aturan kedua itu, jika suhu pasien lebih dari 100 Fahrenheit, maka pasien mengalami demam. Dan aturan yang ketiga, jika pasien telah sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka kita mencurigai adanya infeksi bakteri. Dan penjelasannya, chaining maju atau forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang ada, lalu mengaktifkan aturan yang relevan dan menghasilkan kesimpulan baru. Proses ini berjalan hingga tidak ada aturan lain yang bisa diaktifkan atau telah tercapai kesimpulan akhir. Dalam contoh ini, proses penalaran dimulai dari fakta tentang kondisi pasien, atau misalnya suhu tubuh pasien, atau berapa lama ia sakit. Jika aturan-aturan tersebut cocok dengan fakta-fakta yang diketahui, aturan itu akan menghasilkan fakta baru seperti diagnosis kemungkinan infeksi bakteri atau radang tenggorokan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Forward chaining exp. Cycle 1, rule 2 true, conclude patient has a fever. Cycle 2, rule 3 true, conclude bacterial infection. Cycle 3, rule 1 true, conclude patient has strep throat. Backward chaining goal driven. Berbasis tujuan, mencoba membuktikan sebuah tujuan spesifik, bekerja mundur dari sebuah kesimpulan dan mencoba mencapai serangkaian kondisi yang dapat membuktikan kesimpulan tersebut. 3. Memulai dengan sebuah tujuan dan digunakan untuk menetapkan serangkaian subtujuan. 4. Lanjutkan hingga tujuan tersebut atau dibantah atau tidak ada lagi kecocokan. Penjelasan chaining atau backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai, lalu bekerja mundur untuk menemukan fakta atau kondisi yang mendukung kesimpulan tersebut. Ini merupakan pendekatan berbasis tujuan di mana kita mencoba membuktikan
atau membantah tujuan utama dengan memecahkan menjadi subtujuan yang lebih kecil. Prosesnya berjalan sampai kita dapat mencapai semua subtujuan yang dibutuhkan sehingga tujuan utama terbukti, atau sampai kita menemukan bahwa tidak ada cukup fakta untuk membuktikannya. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem pakar untuk penalaran yang efisien, terutama jika kita memiliki kesimpulan spesifik yang ingin kita verifikasi. Backward chaining. Pas 1 database ABCDE, pas 2 database ABCDE tambah tanda tanya, pas 3 seperti ini. Backward chaining yang selanjutnya backward chaining X2. Rule 1, if patient has sure truth and specific bacterial influence, the patient has strip truth. Start with some set of facts. Patient temperature. Patient has been sick for 2 months. Patient has sure truth, but now start will goal. Patient has a strip truth and try to prove this given the rules and the fact. Forward chaining. Kelebihan: bekerja dengan baik saat masalah secara alami dimulai dengan mengumpulkan informasi. Perencanaan, kontrol, dan pematuhan menjadi lebih terstruktur. Kekurangan: sulit mengenali jika beberapa bukti lebih penting daripada yang lain. Mungkin menanyakan pertanyaan yang tidak terkait dengan masalah utama. Backward chaining. Kelebihan: tetap fokus pada tujuan, mengusulkan serangkaian pertanyaan yang relevan, baik untuk diagnosis. Kekurangan: akan terus mengikuti jalur penularan meskipun seharusnya berlebihan. Berahli. Depth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukan kapasitas suatu solusi yang optimal. Kekurangan: teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Depth first search seperti ini. Selanjutnya ada breadth first search, adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkat node. Memiliki kekurangan, teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisiensi. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan, misalnya teknik penelusuran menjadi tingkat interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Penjelasan lebih lanjut, breadth first search atau BFS bekerja dengan menelusuri setiap node pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dengan cara ini, BFS memastikan bahwa setiap node pada tingkatan yang sama diperiksa sebelum turun ke tingkatan lebih dalam.
Keuntungan utama adalah BFS menjamin bahwa solusi terdekat atau dalam hal kedalaman atau level ditemukan lebih dahulu. Namun, memiliki kekurangan adalah BFS bisa menjadi sangat lambat dan membutuhkan banyak memori, terutama jika solusi berada di node terdalam. Ini karena BFS harus mengeksplorasi semua node di setiap level, dan semakin banyak level yang harus diakses, semakin besar jumlah node yang harus disimpan dalam memori. Seperti contoh di gambar ini adalah BERT first search. Selanjutnya adalah best first search. Adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tepat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah pencarian solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya memiliki solusi yang memberikan harapan saja, yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekat yang terakhir. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak dan benar. Penjelasan lebih lanjut, pencarian heuristik sering digunakan dalam kasus di mana ruang pencarian sangat besar dan pencarian menyeluruh atau seperti BFS atau DFS akan membutuhkan terlalu banyak waktu atau sumber daya algoritma. Ini menggunakan heuristik atau panduan berdasarkan pengetahuan sebelumnya untuk mempercepat pencarian. Heuristik ini bisa berupa aturan, dugaan, atau pengetahuan tentang karakter masalah. Contohnya seperti di gambar ini. Ini adalah contoh gambar best first search. Terima kasih.